Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat air hujan, salam sehat selalu. Oke, kesempatan kali ini kita masih berada di Pondok Pesantren Arisalah, Bogor, Jawa Barat. Nah, saat ini saya berkesempatan nih ngobrol bareng dengan orang yang luar biasa dalam pandangan saya, karena beliau ini mungkin karena sering di luar ya. Nah, silahkan memperkenalkan diri karena nanti kita akan bicara sedikit tentang bagaimana kita mendorong Indonesia menjadi Indonesia maju dan membangun kreativitas anak-anak muda kita. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan. Nama saya Slamet Waluyo. Saya asli kelahiran dari Jawa Tengah, yaitu Kota Pemalang. Dan sekarang saya domisili adalah di Jakarta. Kiprah saya di dalam bidangnya adalah bidang teknologi. Diawali dengan sistem tata udara atau heating, ventilation, air conditioning control system. Untuk sub bidang adalah penyimpanan dan pabrik farmasi, rumah sakit, hospital dan segalanya yang membutuhkan udara yang steril. Ya, karena iklim di kita ini di Indonesia adalah terjadi dua iklim, yang mana di Indonesia adalah tropis dan lembab. Yang mana kelembaban itulah musuh besar karena banyaknya bakteri dan patogenisasi yang berkembang sehingga akan merusak semua hasil produksi, semua kegiatan karena tumbuhnya jamur, baik itu di udara dan di air. Begitu. Jadi perusahaan saya adalah PT Tirta Prima Abadi. Itu saya sangat senang sekali bertemu dan berjumpa. Mimpi saya hari ini terlaksana dengan ketemu seorang master ibu-ibu yang mana beda dari ibu-ibu yang lainnya. Yang mana beliau adalah seorang kreativator untuk kemaslahatan umat, untuk mengolah hasil yang alam turunkan, yaitu berupa hujan, untuk dapat dimanfaatkan menjadi air minum. Dan ini merupakan suatu sedekah buat kemaslahatan umat. Dengan beliau ini adalah dakwahnya dakwah sedekah, dakwah ilmu bagi semua ibu-ibu, kaum hawa, kaum wanita, generasi muda. Ayo, jangan tidur dan harus lebih semangat membangun bangsa dan negara, mengolah alam seisinya, alam yang ada di kita ini. Oke, ketika bicara tentang teknologi nih, sebetulnya bagaimana nih Pak Slamet terkait dengan apakah mungkin potensi yang ada di kita ini, termasuk potensi sumber daya alam ini, mampu membangun Indonesia itu menjadi maju? Kalau itu memungkinkan, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh anak-anak bangsa ini? Karena ini penting sekali nih gitu dalam era saat ini yang seperti ini. Ya, menurut pandangan saya, Indonesia itu adalah tanah yang subur, yang makmur. Bagaimana tergantung kita bisa mengolah apa tidak. Kalau kita tidak bisa mengolah, maka kita termasuk orang yang merugi. Indonesia ini adalah tanah air tumpah darah kita yang sangat kekayaannya tidak ada dibanding dengan negara lain. Ayo, tinggal bagaimana kemauan kita. Bagaimana kemauan kita ini, artinya semua pendidik di dunia pendidikan, bagaimana membuat hasil anak didik itu menjadi anak yang berkarya, yang bermanfaat, yang bermartabat, yang mengelola hasil alam yang tersedia ini. Dengan apa? Dengan teknologi. Dengan apa? Dengan sains. Dengan apa? Dengan kemandirian dari kalian semua, generasi penerus, inovatif, kreatif, produktif, membangun supaya kita menjadi negara yang berdiri di ibu kita pertiwi. Merupakan suatu kebanggaan, suatu kewajiban kita harus mengelolanya dengan teknologi, dengan sarana dan prasarana yang ada. Begitu pesan saya buat generasi muda dan kaum ibu-ibu semua, para wanita. Tapi ini ada yang menarik ketika ada bahasa kemandirian ini. Nah, kemandirian ini kan tentunya harus didukung oleh semua pihak. Semua pihak ini terutama dari personil kita nih gitu. Jadi bagaimana kita seorang ibu mampu mendidik anak-anaknya untuk menuju ke kemandirian, mereka harus kreatif, mereka harus berkarya, mendorong mereka untuk bisa berbuat yang bermanfaat. Nah, ini bagaimana ini? Tip-tip sederhana seperti ini, karena mohon izin ya, kita tahu bahwa generasi ini ditentukan oleh seorang ibu, dan seorang ibu ini tentu harus multi
Yes. mampu membangun motivasi ke putra-putranya, mampu memotivasi diri sendiri untuk mencetak agen-agen yang luar biasa menuju Indonesia maju, menuju kemandirian ini. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Ya, tips sederhananya adalah anak-anak kita yang kecil-kecil kita, buat ibu-ibu, tolong anak-anaknya diperhatikan. Kalau jangan dikasih kebiasaan untuk memegang handphone, memain game. Dibiarkan saja. Semuanya sekarang saya lihat di mata saya di mana itu dibiarkan. Bukan membuat anak ini jadi senang untuk berkarya, senang untuk maju, untuk belajar, untuk membangun bangsa dan negara, malah menjadi suka main game. Tidak ada rem sama sekali. Sehingga anak-anak itu malas untuk berkarya, malas untuk membangun bangsa dan negara. Dunia pendidik, terutama seorang ibu yang selalu yang mendidik putra dan putri dari kecil. Seorang ibu juga harus punya pikiran ke depan, akan kemana nanti anak-anak kita, dibegalin apa, selain dibegalin agama, keimanan, nanti mau jadi apa nak, besok mau kamu jadi apa, kamu ingin seperti apa, apakah kamu hanya duduk manis, tidak ingin membangun bangsa dan negara, paling tidak membangun ekonomi keluarganya. Syukur-syukur bisa membangun ekonomi untuk keluarga orang lain, berupa menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang yang luar biasa, punya banyak karyawan, petani-petani juga yang bisa untuk menghidupi semuanya. Ayo, saya berpesan, zaman sekarang ini zaman sudah mudah, tidak seperti zaman saya. Saya dulu mau belajar aja harus ke Gunung Agung, ke Gramedia, mencari buku teknologi. Saya belajar, saya nggak mau beli, saya tulis. Tapi zaman sekarang semuanya di handphone tuh ada, di Google, apapun kita tulis. Masalah air hujan, manfaatnya apa, unsurnya air hujan itu apa saja, unsurnya tata udara apa saja, udara ini terkandung apa, semuanya tinggal di alat untuk penjernih air itu apa, alat untuk penjernih udara itu apa, semuanya serba ada. Ayo berkumpul, kita bersama membangun bangsa dengan teknologi masing-masing. Oke, jadi sedikit pesan yang kami tangkap bagaimana kita menjadi seorang, terutama ibu-ibu nih, menjadi ibu-ibu yang berpikir visioner untuk mendidik dan melahirkan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Betul. Sehingga kita bijak menggunakan sarana teknologi yang ada kita sekarang. Nah, ini dibutuhkan ibu-ibu yang cerdas, berpandangan ke depan, dan tentunya orang-orang yang berpikir ke depan untuk mencetak generasi penerus kita membangun Indonesia maju. Terima kasih waktunya. Bersama Ibu. Dan salam akhir hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.